yang mengaku keturunannya, mulutnya kotor, caci maki sana sini. Saya mengatakan satu orang Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai orang Jawa. Itu kan ngomong nggak benar itu. Habib walaupun zina, walaupun minum arak, pasti masuk surga. Walhasil mereka ini menganggap diri mereka super kiai-kiai Jawa yang bukan Habib di bawah mereka. Ini bertentangan dengan Quran dan bertentangan dengan Rasulullah sendiri. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di mata Allah adalah yang paling bertakwa. Tidak pandang turunan siapa. Gak mengatakan saya benar kamu salah goblok. Enggak gitu, enggak. Mengaku keturunannya ini mulutnya kotor banget. Padahal ngakunya keturunannya Nabi Muhammad. Nabi dulu. Mari kita duduk bersama. Ayo kita bincang-bincang. Inna au iyakum. Kami atau anda. La'ala hudan. Yang benar. Au fi dhalalim bin. Atau yang tidak benar. Cara membelokkan narasi sejarah dan kebudayaan. Serta melakukan berbagai adu domba. Kelompok intoleran dan radikal terorisme terus berusaha merebut masa depan suatu bangsa. Dengan menggunakan diksi-diksi agama yang terdistorsi dan dipolitisasi, serta dengan mengorbankan sentimen atas nama agama. Ideologi radikal, intoleransi, ekstremisme dan terorisme bergerak merekrut dan menghegemoni para pengikutnya, baik secara terbuka maupun secara tertutup. Sejak dulu ada, zaman Nabi pun ada, maka turunlah Al-Quran, ayat Al-Quran, wal murjifuna fil madinati lalugriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Muhammad, wal murjifuna fil madinah, orang-orang atau kelompok yang bikin gaduh di Madinah, usir Muhammad. Jangan berkesempatan hidup bersamamu di Madinah. Sekarang kita sedang menyaksikan radikal yang berada terjadi di Bangladesh. Sampai jelas di mata dunia, di depan mata dunia, konflik antara Islam dan Hindu di sana. Presidennya Nyai Hasinah lari terbirit-birit ke India. Sudah terlalu lama juga sih jadi presiden, bosan sudah. Juga kekerasan di Inggris. Yang selama ini harmonis, beberapa umat Islam menduduki jabatan penting, pernah menjadi wali kota di London, pernah ada dubes Inggris di Indonesia Muslim, namanya siapa? Abdul Azim namanya, dah periode 5 tahun yang lalu ya. Sekarang sedang bergejolak, kekerasan terjadi di Inggris, terutama di London, antara umat Islam dan Muslim. Jelas pasti ada yang mengadu domba. Fenomena pembubaran Jamaah Islamiyah dan keberadaan teroris attack merupakan pertanda lahirnya babak baru penyebar luasan ideologi radikal, intoleransi, ekstremisme dan terorisme yang bergerak masif secara terselubung dan undercover. Menurunnya indeks potensi radikalisme bukan pertanda perang terhadap gerakan dan paham radikal terorisme berakhir. Kelompok intoleran dan radikal terorisme kini tengah menyusup, bergerak senyap, dan mengkonsolidasikan kekuatannya dengan strategi infiltrasi dan akuisisi di semua sektor kehidupan sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, kesehatan, pendidikan, pertahanan dan keamanan. Mereka tengah berusaha merebut dan mengambil alih kepemimpinan di semua sektor dan menguasai seluruh sumber daya yang ada di negeri kita ini. Kebanyakan mereka menyusup di perguruan tinggi umum, bukan agama, bukan. ITB, IPB, ITS, Undip, yang nanti alumninya akan menduduki kedudukan penting di Telkom, PLN, Pertamina. Mereka mengkaji buku namanya Ma'alim fit Thoriq yang ditulis oleh Said Qutb, yang isinya semua yang datang dari luar Islam masuk golongan atau kategori jahiliyah. Kalau jahiliyah harus kita perangi, termasuk nasionalisme. Ada jahiliyah, Pancasila jahiliyah, Undang-Undang Dasar 45 jahiliyah, DPR tauhid, pemerintah ini kafir, harus kita perangi. Itu
doktrin kelompok tarbiyah yang ada di mana-mana. Bahkan di pengajian-pengajian keluarga, ibu-ibu, istri-istri, polisi, tentara di perumahan-perumahan. Bahkan mereka khutbah di kantor-kantor pemerintah malah isinya mengkafir-kafirkan pemerintah. Padahal khutbahnya di BUMN padahal. Para penyelenggara negara, aparat penegak hukum dan khususnya BNPT harus lebih waspada dan melakukan screening secara lebih detail terhadap sel-sel intoleransi dan sel-sel radikal terorisme yang lebih luas di ruang publik. Karena sel-sel tersebut tidak lagi menunjukkan tampang garang dan bergerak secara sembunyi-sembunyi, tetapi dengan terang benderang mereka bergerak menggunakan berbagai identitas dan cover, baik sebagai politisi, polisi, tentara, pebisnis, pendidik, agamawan, atau profesi lainnya. Di kelompok polisi ada namanya polisi as-sunnah. Harus kita awasilah kita. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Bapak Dr. Sony Haribowo ya Pak ya. Ini ahli cyber security, terutama di bidang jasa keuangan, perbankan, domisili di New York, kebetulan lagi pulang Indonesia, dan aktif di SAS Center. Beliau sebagai Dewan Pakar. Terima kasih atas kedatangannya. Ada Pak dari SAS Center, ada Pak Singgih, ada Pak Gus Gofur, Mas Pungki, satu lagi apa Mas Pungki? Pak Dwi. Mas Pungki ini dulu wartawan, apa sekarang masih wartawan juga? Tsunami digital dan lompatan teknologi yang masif menjadikan dunia semakin tanpa batas. Kecepatan informasi yang tidak mudah dibendung menjadi peluang bagi kelompok intoleran dan kelompok radikal terorisme untuk menyebarluaskan paham dan nilai-nilainya secara terbuka dan pengaruhi alam bawah sadar generasi digital. Sosial media dan berbagai platform lainnya dapat menjadi alat propaganda efektif bagi kelompok radikal untuk menciptakan kondisi chaos dan disharmoni di tengah-tengah masyarakat. Maraknya cyber attack, serangan cyber, dan digital terorisme yang dibarengi dengan pressure terhadap imunitas ideologi warga bangsa Indonesia di tengah serbuan ideologi transnasional, bila dibiarkan dan tidak diantisipasi, berpotensi mampu meretakkan kedaulatan nasional bangsa Indonesia dan mengacaukan kesatuan dan persatuan Indonesia. Kedaulatan digital harus diprioritaskan selain keberadaan kedaulatan teritorial yang juga harus dijaga. Penguasaan terhadap teknologi dan infrastruktur digital secara mandiri, keberadaan regulasi yang tepat, dan pengembangan talenta digital memadai, serta upaya literasi digital harus terus didorong dan difasilitasi agar seluruh stakeholder bangsa dapat menjadi ujung tombak penjaga kedaulatan digital Indonesia. Di DPR pernah dibahas nggak Pak Anwar Sanusi? Pak Anwar Sanusi di DPR dibahas nggak? Nggak, pengamanan digital, keamanan cyber dibahas nggak di DPR? Komisi berapa itu? Komisi berapa? 3. Dampak krisis global dan residu politik Pilpres 2024 harus segera dimitigasi dan disolusikan bersama, sehingga persatuan kesatuan nasional dan masa depan bangsa tidak terkoyak. Benang kusut perbedaan pandangan dan pilihan politik harus diakhiri, dan rasa persaudaraan sebagai sama warga bangsa harus segera dipulihkan kembali. Memang terus terang kita malu dengan pemimpin yang non-muslim. Kalau kita bicara agama ya, kita dapati pemimpin muslim yang amburadul, yang kacau balau, semrawut. Betapa kita bangga atau kita acungi jempol
Kita hormati pemimpin yang non-muslim. Seorang Perdana Menteri Belanda, siapa namanya itu? Lupa namanya. 14 tahun jadi Perdana Menteri. Setelah serah terima jabatan, pulang pakai sepeda pancal. Gak ada pengawal, gak ada yang nganter, pakai sepeda pancal. Mantan Perdana Menteri Belanda. Baru saja serah terima jabatan dari kantor, pulang naik sepeda pancal. Beberapa pejabat yang saya tahu di Australia tanpa pengawal, gubernur tanpa dikawal, saya pernah jumpa. Di kita yang beragama Islam, yang kaya dengan dalil ayat Quran dan hadis, 330 triliun entah kemana itu. Itu saya jumpa dengan seorang jaksa, gak usah sebut namanya. Kalau dibuka sebenarnya 1000 triliun, bukan 330. Sebenarnya 1000 triliun kerugian negara di tambang timah itu. Beragama Islam adalah Ahlussunnah Jamaah lagi. Rumah-rumah ibadah, majelis ta'lim, dan pusat kegiatan keagamaan yang telah berhasil dikuasai oleh kelompok intoleran seringkali berubah fungsi dari yang seharusnya menjadi pusat ketaatan dan pusat peradaban yang menyebarluaskan kasih sayang, kemanusiaan, dan menggerakkan kemajuan, berubah menjadi pusat penyebarluasan kebencian, kekerasan, konflik, dan perpecahan. Kalau di Indonesia emang yang banyak berbuat begini yang orang Islam. Kalau di negara yang mayoritasnya Katolik, orang Katolik. Kalau di Indonesia kalau mayoritas orang Islam, copetnya orang Islam, yang korupsi orang Islam. Oh, di Filipina ya orang Katolik. Kalau di India ya orang Hindu. Kalau di Cina misalkan, ya Buddha. Kalau di Banyuwangi copetnya orang mana? Ada di Bali copetnya orang mana? Orang Banyuwangi sih Islam juga. Kalau di Amerika Protestan Pak ya, copetnya Protestan. Kalau di Indonesia mayoritas Islam, maka bajingannya juga orang Islam. Rasulullah SAW juga jauh-jauh hari telah mengingatkan kita semuanya agar jangan sampai rumah-rumah ibadah beralih fungsi menjadi fungsi yang sia-sia atau bahkan berfungsi destruktif bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Negara yang dibangun Nabi Muhammad adalah Madinah, bukan negara Islam, bukan negara Arab. Seperti Indonesia. Indonesia bukan negara agama dan bukan negara suku. Indonesia yang terdapat 6 agama, itu yang resmi. Yang tercatat Pak Catur. Yang tercatat masih banyak lagi. Agama kita ini. Indonesia bukan negara agama dan bukan negara suku. Indonesia yang terdapat 6 agama, itu yang resmi. Yang tercatat Pak Catur. Yang tercatat masih banyak lagi. Agama kita ini. Darmo Gandul, Gotoloco, Sambelun, Subud, Parpalin, Kaharingan, Kapitayan, Karuhunan, Sunda Wiwitan, Pedayakan. Waduh, masih banyak lagi agama, ada 200 barangkali pada di Nyun Sewu, Jogja kata gitu. Di Jogja banyak, di Jawa Tengah. Yang formal, yang resmi aja 6 agama: Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Bukan negara agama Indonesia ini. Bukan negara suku, bukan negara Jawa, Sunda, Batak, Dayak, Madura, bukan. Indonesia yang di dalamnya ratusan suku. Berapa? 400 ya? Lebih suku ya? 400 lebih suku dan 1000 lebih bahasa yang harus kita jaga bersama. Kebinekaan harus kita jaga bersama. Nabi Muhammad ketika menerima tamu Kristen Najran dihormati, kemudian Nabi mengatakan, "Qul inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin." Ayo kita duduk bersama, bincang-bincang, entah aku atau Anda yang benar. Coba. Gak mengatakan saya benar kamu salah, goblok, enggak gitu, enggak. Ini orang yang mengaku keturunannya ini, mulutnya kotor banget. Padahal ngakunya keturunannya Nabi Muhammad. Nabi dulu, mari kita duduk bersama, ayo kita bincang-bincang. Inna kami au iyakum atau Anda, atau inna au iyakum, kami atau Anda,
la'ala hudan, yang benar, au fi dhalalim bin, atau yang tidak benar. Ayo kita ngomong-ngomong. Kenapa kita umatnya amburadul, carut marut, gak karu-karuan. Terutama di Indonesia ini, yang jauh dari nilai-nilai akhlak Rasulullah SAW, bahkan yang mengaku keturunannya, mulutnya kotor, caci maki sana sini. Saya mengatakan, satu orang Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai orang Jawa. Itu kan ngomong nggak benar itu. Habib walaupun zina, walaupun minum arak, pasti masuk surga. Ini walhasil mereka ini menganggap diri mereka super. Kiai-kiai Jawa ini yang bukan Habib di bawah mereka. Ini bertentangan dengan Quran dan bertentangan dengan Rasulullah sendiri. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di mata Allah adalah yang paling bertakwa. Tidak pandang turunan siapa.